Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya masih selalu berharap kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan semangat oleh Allah agar kita tidak henti-hentinya mau belajar. Baik, di minggu lalu teman-teman sudah menyimak materi mengenai salah satu metode pembelajaran terjemah ya. Jadi salah satu metode penerjemahan tepatnya, yakni metode Granada, langsung dari seorang pendirinya, yaitu Ustadz Sholihin Bunyamin Ahmad. Nah, sebagian besar videonya sudah saya share ya juga di minggu lalu. Nah, teman-teman juga berarti sudah menyimak materi inti ya, jadi materi yang perlu dikuasai dulu sebelum teman-teman menerjemahkan. Nah, kali ini di video ini kita akan coba praktik menerjemahkan dengan menggunakan metode tersebut. Nah, nantinya di akhir akan ada PR buat teman-teman untuk menerjemahkan secara mandiri menggunakan metode tersebut. Bagaimana? Sudah siap? Yuk kita mulai. Nah, ini dia contoh ayat yang pertama kita akan coba terjemahkan. Yuk, sebelumnya kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil qudusil azizil hakim. Ya, sudah tahu artinya? Yuk kita mulai dari yang pertama. Yang pertama di sini ada lafaz yusabbihu. Ya, lafaz yusabbihu. Kita tentu sudah tahu dari ciri-cirinya, ini merupakan kalimat apa teman-teman? Kalimat fi'il. Ya, di awalnya ya sebagaimana di panduan metode Granada, salah satu ciri-cirinya dari kalimat fi'il ada di awalnya itu ada huruf ya. Ya, kadang-kadang ada yang harokatnya fathah, ada pula dhammah. Jadi ada awalan ya. Nah, kebetulan ini ya-nya berharokat dhammah. Ya, jadi awalan yu. Ya, awalan yu kalau menggunakan metode Granada ini langsung kita tanda ya. Awalan ini maknanya dia. Ini, aduh maaf ya teman-teman kalau tulisannya jelek. Ini saya baru belajar menggunakan ini ya, online pointing. Oke. Dia ya, you dia, kemudian sabbihu ya. Jadi ciri-cirinya metode Granada ini adalah ketika menghadapi kalimat fi'il, ia langsung menuju ke awalan kalau ada awalan, kemudian kalau ada sisipan menuju ke sisipannya ya, kemudian kalau ada akhiran ia akan menuju ke akhirannya. Jadi di sana ada rumus awalan, akhiran, dan sisipan, dan masing-masing sudah ada tabelnya. Nanti kita akan coba share juga ya, jadi bentuk tabelnya seperti apa ya, biar teman-teman juga bisa melihat ya. Oke, sekarang sabbihu. Sabbihu kalau kita cek di kamus ini berasal dari kata sabbaha ya, yang artinya sabbaha bertasbih, tapi ini polanya adalah pola kata kerja sekarang ya. Kata kerja bukan lampau ya, tapi sedang, akan, atau kebiasaan. Jadi kalau dalam istilah metode Granada ini kata kerja sedang, akan, atau kebiasaan, disingkat dengan KKB SAK ya. Sabbihu, yusabbihu, dia bertasbih, sedang, akan bertasbih, atau dia sering atau terbiasa ya selalu bertasbih. Kemudian lillahi, li ya, mari kita juga kembali simak video yang sebelumnya ya. Jadi ada huruf-huruf bermakna di situ, di situ di panduan metode Granada juga sudah disediakan tabel huruf-huruf bermakna. Ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, 3 huruf, bahkan 4 huruf. Nah, untuk ini kita perlu lihat tabel huruf bermakna yang terdiri dari 1 huruf. Nah, di situ ada, kita cek ya, ada benar ya, huruf lam,
Ya, ada kalanya di awalnya itu harokatnya fathah, ada kalanya kasrah. Nah, kali ini harokatnya kasrah, teman-teman. Berarti kemungkinan maknanya bisa jadi untuk, milik, bagi, pada, karena, atau supaya. Kira-kira yang mana, teman-teman? Bertasbih kepada, ya, sepertinya cocok kalau kita beri makna kepada. Ternyata menulis dengan mouse ini lebih sulit ya. Karena tadinya tidak ada pointernya ya, jadi saya masih belajar juga menggunakan ini. Oke. Dia ini bertasbih kepada. Oke. Dia bertasbih lillahi, kepada Allah, ya, kepada Allah, lillahi, kepada Allah, baik, ini kira-kira kata benda atau kata kerja, ataukah dia kata huruf yang bermakna, kira-kira apa? Nah, kalau di metode Granada ini kelebihannya kita sudah disuguhkan tabel huruf bermakna, jadi teman-teman tinggal cari. Kalau kita perhatikan, ma ini terdiri dari berapa huruf? Ada 2 huruf ya, ada 2 huruf. Maka ketika kalian membuka tabel Granada, carilah di tabel huruf bermakna yang 2 huruf. 2 hurufnya yang mana? Mim dan alif ya. Tabel huruf bermaknanya kita buka, oke? Nah, ada ternyata di sini. Ma bisa bermakna mengapa, alangkah, apa yang, selama, selagi, kemudian tidak ya, bisa bermakna tidak juga ya. Nah, kira-kira untuk ayat ini ya, kita perhatikan ini yang sesuai maknanya apa ya. Kalau kita perhatikan di akhirnya ini bukan kalimat fi'il ya, bukan kata kerja ya, jadi kemungkinan untuk bermakna tidak kemungkinan kecil ya. Jadi yang cocok untuk makna ma pada ayat ini itu apa-apa, atau kalau dalam rumus Granada apa yang. Oke, apa yang. Selanjutnya fi. Kembali lagi teman-teman bisa cek di tabel Granada di bagian huruf bermakna. Fi ini kira-kira ada berapa huruf? Susunannya dia kalau kita lihat ini berapa huruf? Kita hitung. Ada huruf fa ya, kemudian ada huruf ya-nya. Ya, berarti ada 2 ya. Oke. Berarti kita cek di sini di tabel huruf bermakna 2 huruf. Nah, ada fi. Maknanya bisa jadi karena, dalam, atau pada. Nah, kira-kira untuk konteks kalimat ini, fi dia disandingkan dengan as-samawati. Lafaz kata benda as-samawat, dia cocoknya diberi makna apa? Lebih cocoknya di dalam ya. Di dalam, atau di, atau pada. Kita beri di dulu ya. Di atau dalam. Oke. Di atau dalam. Sekarang as-samawat. Nah, untuk ini teman-teman perlu dibekali kamus.
Jadi dengan metode apapun penerjemahan itu pasti nanti teman-teman membutuhkan kamus untuk makna kata benda tertentu yang mungkin bagi sebagian dari kita asing ya. As-samawat ini adalah bentuk jamak ya, jadi dia bentuk plural. Bentuk plural dari apa ya? Dari lafaz as-sama'u. Kalau kita cek di kamus, kita buka ya, artinya langit, artinya langit ya langit. Kita cek sudah benar ya, langit. Langsung kita tulis langit. Oke, kita sudah dapatkan beberapa mufradatnya. Nah, sekarang lanjut ke wa. Wa ini adalah kata benda atau huruf bermakna. Kata benda ya, kita cek di tabel huruf bermakna yang terdiri dari satu huruf. Nah, ada ya, huruf wa bisa dimaknai sedang, padahal, bersama, dan demi atau tetapi. Kalau konteks kalimat ini maknanya apa ya? Apa menurut teman-teman? Boleh di komentar di kolom komentar di bawah ini, silahkan. Yang cocok adalah lafaz ini dimaknai dan ya. Ini waw, kalau dalam nahwu disebut waw athof ya, yang maknanya dan dalam panduan metode Granada ini ada di urutan ke 15 ya teman-teman. Jadi di tabel satu huruf ya, huruf bermakna yang terdiri dari satu huruf, di urutan ke-15 ada huruf wa ya. Kita lanjut. Ma ini sepertinya ini mengulangi dari ma yang sebelumnya ya, karena sudah tahu teman-teman maknanya. Kita tulis ulang saja, apa ya, apa yang sekali lagi saya minta maaf ya teman-teman kalau tulisannya jelek ya. Yang penting kita sama-sama paham ya, kira-kira begitu ya. Oke. Wah dan ma, apa yang itu ya. Ini kita jelaskan lagi ya. Ma ini bisa kita cek artinya di tabel rumus Granada yang mengenai huruf bermakna satu huruf, artinya apa yang. Oke, lanjut ke fi. Fi juga tadi sudah kita terjemahkan ya. Kalau menurut panduan Granada di situ ada tabel. Fi bisa bermakna di atau dalam ya. Oke, di atau dalam. Kemudian ada kata al-arudi. Al-arudi ini lafaz kata benda ya. Kita lihat nih, cirinya adalah alif lam di awalnya. Karena tanda-tanda kata kerja itu tidak diawali alif lam ya teman-teman. Jadi kalau Anda menemukan suatu lafaz ya, teks bahasa Arab mungkin ya, atau Al-Quran, ayat Al-Quran di awalnya alif lam, Anda bisa langsung menyimpulkan ini adalah kata benda atau dalam bahasa nahwu disebut dengan isim. Al-ardi kalau kita cek di kamus itu artinya bumi. Jadi fil ardi itu bisa kita maknai di bumi atau di dalam bumi ya, atau dalam bumi ya. Oke, sekarang kita lanjut. Al-maliki ini juga sama dengan lafaz sebelumnya, dia adalah lafaz kata benda ya, lafaz isim. Dilihat dari ciri alif lamnya
Al-Maliki ini sama dengan kalimat saya sebelumnya, bahwa ini termasuk kosakata ya. Jadi teman-teman perlu juga cek di kamus, iya biasanya dimaknai apa, kita cek juga ya di kamus dia dimaknai apa. Malikun ya, kalau di kamus Anda bisa mengecek di urutan huruf mim, lam, kaf ya, asal katanya dia dari susunan fiil atau kata dasar mim, lam, kaf, kita cek ya, ya benar. Dan malikun yaitu diartikan apa ya, penguasa ya, penguasa, karena ini untuk ini maksudnya adalah menjadi sifat kepada lafaz Allah, maka dia harus kita beri maha di depannya, maha ya. Malik itu bisa penguasa, bisa juga raja ya, jadi raja atau penguasa. Atau penguasa. Oke. Kita lanjutkan. Al-Quddus ini di sini ya. Ini sama juga kata benda dari ciri alif lamnya. Al-Quddus kita cari di kamus ya, kita buka juga di kamus, kira-kira dia diberi makna apa ya. Asal katanya adalah qad ya, kita tandai, mohon maaf, qaf maksud saya. Asal katanya adalah qaf, dal, sin ya. Jadi teman-teman kalau mencari kata ini ya, untuk mempermudah teman-teman bisa juga cek di panduan metode Granada tentang membuang huruf-huruf sisipan ya. Jadi itu juga berlaku untuk kata benda. Nah kali ini sisipannya adalah huruf wawunya ya, kita tandai di huruf qaf, dal, sin ya. Jadi mencarinya di kamus itu pada kata dasar qaf, dal, sin ya. Oke. Kata Al-Quddus itu bermakna ya, bermakna suci ya, yang suci, karena ini sifat untuk Allah, kita kembalikan kepada lafaz Allah, maka kita harus beri maha atau paling ya maha. Oke. Maha suci ya. Ya, maha suci. Kemudian Al-Aziz. Al-Aziz ini masih sama ya. Ini kata benda, alif lamnya ada di awal. Nah, kita sekarang tinggal cek. Ini azizun artinya apa? Azizun ini kata dasarnya kalau kita buka kamus itu asal katanya ain, zai, kemudian zai yang akhir ya, yang huruf ya ini kita jadikan dia bagian dari sisipan ya. Jadi asal katanya azza ya, ain, zai, dan zai. Jadi di kamus di urutan huruf ain dan ain dan zai ya. Jangan keliru mencari ya teman-teman ya. Oke, setelah dicek azizun maknanya adalah apa? Kuat atau perkasa ya. Boleh kita tulis di sini perkasa, yang perkasa, yang perkasa. Karena ini untuk Allah, maka kita beri maha perkasa. Oke, maha perkasa. Yang terakhir Al-Hakim, Al-Hakimi ya, alif lam maka ia kata benda, hakimun ini kalau kita cek, kita buka juga di kamus,
itu asal katanya ha, ya ada huruf H, kita buang sisipannya, huruf ya-nya kita buang ya, ha, kaf, mim ya, jadi hakama ya, seperti ini teman-teman ya, kita carinya seperti ini. Jadi ketika Anda membuka kamus Al-Munawwir misalnya, itu ada di urutan huruf H, kaf, mim, jangan salah ya. Oke, hakimun artinya yang bijaksana, karena ini lafaz ini untuk Allah, sifat untuk Allah, maka kita beri dia tambahan maha ya, bijaksana. Oke, maha bijaksana. Kita sudah dapatkan arti dari masing-masing katanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan terjemah kata per kata. Nah, seperti inilah nanti yang akan teman-teman praktikkan ketika menghadapi suatu ayat Al-Quran. Nah, sekarang kita tinggal merangkainya ya. Dari awal, yusabbihu ya, dia bertasbih lillahi ma. Nah, kita perhatikan ya, lafaz yusabbihu yang ada ya-nya, tadinya ya ini bermakna dia ya, ini you-nya ini akhirnya dia harus kita kesampingkan makna dianya, sebab subjeknya sudah kita temukan, subjeknya adalah ma ya, kita beri warna hijau, subjeknya adalah ma ya. Kalau subjeknya tidak kita temukan, maka lafaz yusabbihu yang ada you-nya, jadi you-nya ini awalan you ini kita munculkan makna dianya, jadi dia, kita sebutkan dia. Namun karena subjeknya ya ini adalah ma dalam kalimat ini ya, jadi memang dalam bahasa Arab itu ada susunan diawali oleh predikat dulu baru subjek ya. Karena ada subjeknya secara eksplisit, maka awalan you kita kesampingkan maknanya, jadi subjeknya kita pindahkan ke awal ya. Apa ya, apa yang ada di dalam langit dan di dalam bumi. Jadi mohon maaf, kita ulang lagi ya. Ma, apa yang fi di dalam as-samawati langit, wa dan ma apa yang fi di dalam al-ardi bumi. Jadi apa yang di dalam langit dan apa yang di dalam bumi ya, ini subjeknya ya. Jadi yang di dalam ini menjadi penegas terhadap subjek ya. Apa yang di dalam langit dan apa yang di dalam bumi bertasbih, predikat, lillahi kepada Allah ya. Kemudian sifat dari Allah kita sebutkan, kepada Allah yang maha penguasa, maha suci, maha perkasa, maha bijaksana ya. Jadi jangan tambahkan waw, jangan tambahkan dan ya kalau tidak ada waw ya. Jadi kita sebutkan saja langsung sifatnya, maha perkasa, maha bijaksana ya. Kita ulangi lagi, apa yang di dalam langit dan apa yang di dalam bumi bertasbih kepada Allah yang maha penguasa, maha suci, maha perkasa, maha bijaksana ya. Begitu ya teman-teman ya, kira-kira bisa dicoba ya teman-teman menerjemah secara mandiri. Oke, ini ayat yang kedua. Teman-teman mohon tidak membuka Al-Quran dan terjemahnya ya. Jadi sekali lagi mohon untuk tidak membuka terjemah Al-Quran dulu ya. Kita latihan benar-benar dengan kemampuan di sini dulu ya. Nanti di akhir teman-teman boleh membandingkan ya dengan terjemahan versi Al-Quran terjemah dari Kementerian Agama RI ataupun versi lainnya. Yuk kita lanjutkan lagi. Ini ayat yang kedua. Ini satu ayat ya teman-teman, cuma saya pisah menjadi dua bagian agar mudah ya, karena agak panjang dibandingkan ayat sebelumnya ya. Baik, ini di awalnya kita menemukan ayat dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihuna. Nah, sekarang kita coba terjemahkan kata per kata satu persatu sebagaimana kita tadi menerjemahkannya. Kita mulai ya. Di awal yang pertama kita menemukan ada kalimat ini huruf ya, fa dan ida. Jadi fa ida ini sebenarnya gabungan dari dua jenis huruf ya. Di tabel huruf Granada, jadi di buku panduan Granada ada tabel huruf-huruf bermakna ya. Jadi ada huruf-huruf bermakna 1, 2, 3 huruf ya. Di situ teman-teman cek yang satu huruf, karena fa itu ya asalnya fa itu satu huruf ya, itu bisa bermakna maka, lalu, atau kemudian ya. Maka, lalu, atau kemudian. Sedangkan ida ini kalau kita cek di tabel, bukan tabel satu huruf ya, tapi di tabel 3 huruf ya, ada alif, dal, kemudian alif lagi. Ini jadi sebenarnya ada 3 huruf, teman-teman bisa buka juga. Bagi yang belum, silakan cek lagi di deskripsi, dan juga bagi yang cek di LMS sudah saya share ya tabel-tabelnya ya. Mari kembali lagi, ada di sana di tabel 3 huruf lafaz ida ya. Ida itu bermakna apabila, jika, atau tiba-tiba ya. Kita enaknya memberi makna apa ini teman-teman? Ada apabila ya, kita tulis saja dulu apabila ya. Oh maaf, keliru. Oke, apabila, sekali lagi saya minta maaf kalau tulisan saya jelek ya. Karena kita belum ini ya, saya belum menggunakan ini rewriting ya. Jadi ini benar-benar dengan alat seadanya ya. Semoga tidak mengurangi pemahaman teman-teman ya. Oke, lanjutkan. Kemudian ada lafaz qudiyati. Ya, ini sebenarnya qudiyat ya. Namun di akhirnya ini dibaca ti ya. Sebab kalau dalam bahasa nahwu itu ada iltiqa usakinah ini, jadi pertemuan dua sukun itu biasanya mengakibatkan perubahan harokat pada akhir fi'il madhi yang di akhirnya itu ada taknya ya, qudiyat ya. Tak ini artinya tak muannats, maksudnya tak menunjukkan dhamir perempuan ya. Asal katanya adalah qada. Qada itu artinya melaksanakan, bentuk aktif, kemudian dia berubah menjadi bentuk pasif ya. Dalam kalimat ini bentuknya pasif. Nah, di panduan Granada juga ada tabel petunjuk ya untuk fiil atau bentuk kata kerja yang pasif ya. Ada pola-pola pasifnya ya. Di sana ada ya. Qudiyah ini berasal dari qada yang artinya melaksanakan, berarti kalau pasifkan berarti maknanya apa? Dilaksanakan ya. Oke, kita ulang lagi. Oke, dilaksanakan ini dilaksanakan ya maksudnya teman-teman ya. Oke, as-sholatu ya tentu sholat. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu maknanya ini, mungkin bisa cek di kamus. Ceknya di mana? Di urutan huruf shad
lam, kemudian akhirnya ini di sini waw, tapi kalau di kamus ini berupa alif ya, karena bentuk kata dasarnya sholat, kemudian menjadi yaslu ya, ini huruf illat di akhirnya. Ketika bentuk fi'il maudhi paling dasarnya itu alif ya, kalau teman-teman buka di kamus ya, shod, lam, alif ya, alif yang dimaksud konteksnya itu huruf illat ya, berakhiran huruf illat. Oke, tapi kita semua sudah tahu ya kalau ini maknanya sholat ya. Oke, fa ya, sama dengan sebelumnya kita cek di tabel huruf bermakna yang satu huruf itu maknanya maka, lalu, atau kemudian ya, maka, lalu, atau kemudian. Nanti bisa kita cocokkan kira-kira makna yang sesuai apa gitu ya. Cuma yang paling banyak ya, paling mainstream gitu ya, paling umum ya, fa di awal itu diberi makna maka ya. Ya, nanti kita akan terjemahkan di akhir ya. Oke. Kemudian setelah fa ada intashiru. Intashiru, apa ini artinya? Ya, ini kita lihat dulu, ada sisipannya kah, akhirannya kah ya. Kalau kita lihat di sini nih ada sisipannya ya, ta ya, kemudian waw alif, ini sisipan ya. Ya, jadi asalnya nun, shin, dan ro ya. Jadi kalau teman-teman mencari di kamus, carilah di urutan huruf nun, shin, dan ro ya. Asal katanya memang nasyara ya, nun, shin, dan ro ya. Kemudian dia mengikuti pola if ta'ala atau menjadi intasyara ya. Kalau nasyara sendiri artinya membentangkan ya, yang mana itu merupakan fi'il yang aktif ya. Intasyara aktif, kemudian dia bermakna lita'diyah, jadi membutuhkan objek ya. Kemudian diikutkan wazan if ta'ala menjadi intasyara yang maknanya menjadi ya tersebar ya. Kalau tadi bentuk asalnya menyebarkan, menjadi tersebar ya. Tersebar boleh, kemudian terbentang atau menyebar atau membentang ya. Nah, nanti kita akan sesuaikan ya, kira-kira nanti makna yang pas itu seperti apa ya. Oke, V kalau menurut tabel huruf ya, tabel huruf bermakna dalam panduan huruf Granada ya, panduan Granada itu artinya karena, dalam, atau pada. Karena ya, dalam, atau pada. Kita tulis saja dulu makna yang paling umum, yakni dalam. Oke, dalam ya, atau pada ya. Nanti kita sesuaikan juga kira-kira apa ya. Al-ardi ya, kita kalau cek di kamus ini ada di urutan lafaz kata dasar alif, ro, dan dot ya. Al-ard sendiri artinya adalah bumi ya, kita semua insya Allah sudah banyak yang tahu ya, bumi. Kemudian wa di sini artinya kalau kita cek di tabel Granada, tabel huruf ya tepatnya, itu artinya ada bermacam-macam ya. Wa di tabel satu huruf ya, ceknya artinya
bisa sedang, kemudian padahal, bersama, dan demi, dan tetapi. Nah, di situ ada kata dan, demi, tetapi, padahal ya. Nah, kita tulis makna paling umumnya ya, karena makna paling umumnya dia adalah dan. Jadi kita nanti akan sesuaikan lagi juga ya. Oke, dan ya. Kemudian ibtagu, ini kata apa teman-teman? Kata kerja ya, kata kerja. Kemudian kita lihat di sini apakah ada sisipannya. Nah, ternyata sisipannya adalah ini, tak yang di tengah ini ya. Kemudian ada akhiran wawu alif ya. Ya, rupanya diikutkan wazan if ta'ala ya, if ta'ala. Jadi kalau dalam kitab Al-Amthilah Tasrifiyah, mohon maaf ya. Jadi dalam kitab Al-Amthilah Tasrifiyah teman-teman bisa menemukan wazan-wazan fi'il mazid ya. Nah, kalau dalam panduan Granada ini disebut dengan pola ya, pola kata kerja. Jadi ada pola ifta'ala ya. Jadi asalnya dia adalah ba, ghain, kemudian akhirnya ini alif layyinah ya. Jadi tulisannya ba, ghain ya, begini, mirip dengan ya di akhirnya, tapi tidak ada titiknya ya, karena memang ini adalah huruf illat yang dimaksud ya. Bago ya, bagi ya, berubahnya menjadi ya bagi ya, gitu. Bago itu artinya mencari, dan if ta'ala, wazan if ta'ala ya, itu juga hampir sama maknanya dengan asalnya. Jadi ibtago ini dimaknai mencari juga ya, mencari. Nah, kalau dia diubah menjadi kata kerja perintah, berarti menjadi apa teman-teman? Carilah ya, cari atau carilah. Carilah siapa? Kita lihat ini wawunya. Ini sama dengan yang intasyiru tadi ya, saya lupa ya menjelaskan. Jadi ada wawu di akhir, jadi akhiran wawu jamak. Ini berarti menunjukkan kepada orang tuh berarti apa? Orang banyak ya, orang banyak laki-laki ya, orang banyak, orang banyak, orang-orang atau orang banyak boleh, orang-orang ya, laki-laki ya, orang-orang laki-laki ya, orang-orang laki-laki. Baik, kemudian min ya, kalau di tabel yang mana di Granada itu ada tabel 2 huruf, mim dan nun, jadi 2 huruf ya nih. Cari tabel 2 hurufnya, dan ternyata dia bisa bermakna di antara lain, sebab, karena, dari. Tapi makna yang paling banyak dipakai min itu artinya dari. Cuma dalam konteks kalimat tertentu dia bisa bermakna juga di antara atau sebab, karena ya. Nah, kita tulis aja dulu di sini dari ya. Nanti kita cocokkan lagi ya. Kemudian fadli ini apa ya? Kata benda ya, kata benda ya. Kata benda fadli ini berasal dari kata dasar fa, dot, dan lam ya. Jadi bentuk dasarnya fa, dot, dan lam. Kalau di kamus teman-teman mencari di urutan fa, dot, dan lam. Fadlun artinya kebaikan atau keutamaan. Nah, kita akan menggunakan yang mana ini? Keutamaan boleh, kebaikan boleh ya, sama-sama boleh. Iya, memang agak sulit ya, karena saya belum menggunakan e-writer ya teman-teman ya. Jadi ini maksudnya keutamaan ya, keutamaan ya. Jadi memang ini saya menggunakan peralatan seadanya teman-teman ya.
sekali lagi saya mohon maaf ya. Fadlun, keutamaan. Allahi, ya tentu Allah ya. Wa sama dengan yang tadi, makna umumnya dan, tapi ada kalanya di tempat lain ya bisa bermakna sedang, padahal, bersama, demi, atau tetapi. Tapi kita tulis dulu dan ya. Dan ini kalau membacanya udhkuru ya, udhkuru ini adalah bentuk perintah ya. Perintah asal katanya zakaro, dal, kaf, ro ya. Dasarnya zal, kaf, ro kalau cari di kamus artinya menyebut atau mengingat-ingat. Nah, di sini dia berbentuk perintah ya, sama dengan lafadz yang ini ya, ada waw alif di akhirnya. Di sini ada waw alif juga, artinya dia bentuk perintah ya. Udhkuru artinya ingatlah, boleh, atau sebutlah. Kita tulis saja dulu ya. Maaf. Kita tulis di sini ingatlah. Sama dengan sebelumnya ya, ini adalah bentuk perintah ya, ingatlah, dan ditujukan kepada waw alif ini menunjukkan kata ganti orang laki-laki banyak ya. Orang laki-laki banyak ya. Oke. Allah katsiran ya, katsiran artinya banyak ya. Ya, kita tulis yang ini dulu ya. Orang-orang laki-laki. Oke. Yang ini banyak, cuma di sini akhirnya ya katsiran ini dibaca ron ya, bukan katsirun ya. Ini ada maknanya teman-teman ya, akhiran alif dari huruf ini, jadi dia maksudnya keterangan ya. Jadi di kalimat ini dia menjadi keterangan, jadi menerangkan perbuatan udhkuru, ibta'u ya. Mohon maaf, ini kembali ke udhkuru sepertinya ya. Jadi katsiran ini kembali ke udhkuru, menerangkan ya, menerangkan perbuatan udhkuru Allah katsiran ya, menerangkan perbuatan mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu banyak-banyak gitu ya. Ya oke, kita lanjutkan lagi. La'allah. Nah, ini sebenarnya kita pisah ya teman-teman. Ini la'alla dan kum ya. Sebentar kita coba dengan tanda lain. La'alla dan kum ya. La'allakum, asalnya la'alla dan kum. Artinya kalau la'alla di tabel juga ada ya, di panduan Granada itu ada tabel 3 huruf. La'alla, lam, ain, dan lam. Jadi carinya di tabel yang 3 huruf. Artinya agar ya. Agar. Oke. Agar, kemudian kum ini kata ganti ya. Kalau di panduan Granada itu ada tabel akhiran untuk kata benda. Tabel rumus, ada tabel rumus di situ ya, untuk akhiran kata benda ya. Jadi maknanya adalah kalian laki-laki, jadi orang banyak laki-laki, orang banyak tapi orang kedua ya, kata ganti orang kedua banyak laki-laki, atau kalian laki-laki ya. Oke. Kemudian tuflihuna, kita perhatikan, ini adalah kata kerja ya. Kemudian di sini ada awalan tak berharokat dhammah. Di tabel ya, ada tabel awalan ya. Tabel awalan, kalau berdasarkan tabel awalan, tak di awalnya
di awalnya kata kerja, baik berharokat dhammah maupun fathah, itu maknanya adalah engkau atau kamu ya. Kamu. Kita ulang lagi, kamu. Ya, kamu. Tuflihuna ya. Asalnya ini dari aflaha kata dasarnya, kemudian menjadi yuflihu, iflahan wa muflahan fahuwa muflihun ya. Jadi aflaha yuflihu. Jadi tuflihuna ini berasal dari fi'il mudhari'nya itu yuflihu ya, dari aflaha menjadi yuflihu, yang maknanya berhasil atau sukses. Namun karena ini kata gantinya adalah kamu dan ada waw nunnya di akhirnya, jadi awalannya tu kamu, kemudian di akhirnya waw nun ya, kamu laki-laki ya, kemudian waw nun artinya banyak ya, jadi kamu laki-laki banyak berhasil atau sukses. Ya, berhasil. Kamu sekalian atau kamu kalian berhasil, kamu atau kalian ya, karena kalian itu juga bermakna orang laki-laki banyak, bentuk kata ganti orang kedua ya, kalian atau kamu sekalian ya. Oke, kita sudah dapatkan ya. Kalau kita rangkai ini menjadi sebuah ayat yang utuh, lalu kita terjemahkan ya, begitu teman-teman. Mari kita terjemahkan, kita kira-kira seperti apa ya. Oke, kira-kira menjadi begini ya teman-teman. Faida ya, maka apabila qudiyat ya, qudiyatus sholatu, dilaksanakan sholat ya. Qudiyat ini karena dia lampau, kita beri makna telah dilaksanakan sholat ya. Fantashiru, maka menyebarlah kamu sekalian ya, jadi untuk orang laki-laki ya banyak, maka menyebarlah kamu sekalian di dalam al-ardi, bumi, wabtagu, dan carilah kamu sekalian min fadlillahi, dari keutamaan Allah, wadkurullaha, dan ingatlah Allah, katsiran, sebanyak-banyaknya ya, la'allakum, agar kamu sekalian ya, jadi untuk laki-laki dan banyak ini ya, kumnya ya, tuflihuna, berhasil. Yuk kita rangkai. Maka apabila telah dilaksanakan sholat, maka menyebarlah atau bertebaranlah kalian semua di bumi, wabtagu, dan carilah kamu sekalian min fadlillahi, dari keutamaan Allah, wadkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu semua beruntung atau berhasil ya. Tadi kita menggunakan kata berhasil ya, agar kamu semua berhasil. Cuma memang kalau di secara umumnya ya juga kadang-kadang dimaknai beruntung ya. Nah, kita bandingkan dengan terjemahan versi Al-Quran terjemah ya, maknanya seperti ini ya. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ya, ini kalau kita bandingkan tidak jauh berbeda ya sebetulnya teman-teman, hanya tadi kita berbeda ketika menyebut menyebar itu tadi, bertebaran maksudnya ya. Kemudian berhasil dan beruntung itu kata-kata yang hampir sama maknanya ya, jadi konotatif ya, sama serupa maknanya berhasil dan beruntung ini ya. Jadi boleh kita koreksi, kalau tadi kita menggunakan versi kamus berhasil, kita menggunakan kata beruntung ya, kita tulis juga di sini ya, beruntung. Nah, yang terpenting adalah teman-teman kan punya gambaran, punya
alternatif terjemah atau alternatif makna ya yang diperoleh secara sendiri ya, dengan usaha yang sendiri, berupaya dulu ya sebelum kita melihat Al-Quran terjemah. Jadi kita paham makna ayat ini setidaknya dengan makna yang sederhana pada saat kita membacanya, dan mudah-mudahan menambah penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca setiap kali kita membaca Al-Quran ya. Jadi meski tanpa melihat Al-Quran terjemah, teman-teman membaca lafaz ayat-ayat itu sudah punya gambaran awal makna secara sederhana untuk menambah penghayatan dalam membacanya. Kira-kira begitu ya. Baik teman-teman, kiranya itu dulu praktik menerjemahkan yang kita lakukan kali ini, dan nanti kita akan coba menerjemahkan lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Kita akan coba lagi menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan ini atau pendekatan lainnya, atau kita coba dengan kalimat ayat yang berbeda ya, dan bervariasi mungkin ya teman-teman ya. Mudah-mudahan menambah manfaat, menebar kemanfaatan bagi kita semua. Dan untuk PR ya, saya juga kasih PR ya untuk teman-teman. Ini dia PR-nya. Silahkan teman-teman coba menerjemahkan ayat ini secara sederhana menggunakan kemampuan kalian sendiri dulu ya, dengan berbekal kamus dan panduan Granada, panduan metode Granada. Saya akan share juga ya panduannya. Sekali lagi saya minta maaf karena tulisannya jelek ya di video ini teman-teman. Mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman teman-teman sekalian. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat mengerjakan PR-nya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.